Jeng, Beb, sepintar-pintarnya orang, sebesar-besar pangkatnya orang, baik itu profesor, doktor, sudah kiai haji dan lain sebagainya. Di belakangnya tuh sebanyak sarjana apa tidak. Dia tidak pintar, tidak pandai kalau dia satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu keluarga Al-Qadiri, yaitu termasuk pamanda saya, yaitu Gus Haji Habibur Makirito. Beliau asalnya datangnya jauh dari arah selatan. Sekitar 2 kilo, 3 kilo lah dari sini ya. Ini daerah Pasar Sabtu. Agak jauh. Berjalan kaki mungkin sekitar 2 hari nyampe. Naik kura-kura cepat. Ya, itu Gus Haji Habibur Makirito. Langsung saja kita akan bertanya-tanya dan menyapa kepada beliau terkait yaitu awal mula beliau mengenal Al-Qadiri dan ibaratnya yaitu mengenal kepada guru kita Kiai Mirza Kisah. Langsung saja kita akan menyapa kepada beliau. Assalamualaikum Pak Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Panjang? Alhamdulillah baik. Begini Pak Manda, kami akan bertanya-tanya. Salah satunya diantaranya yaitu awal mula Pak Manda itu mengetahui sosok guru kita Kiai Mirza Kisah. Awal mulanya itu kejadiannya di mana dan bagaimana, serta bagaimana jenengan itu mengenal sosok guru kita Kiai Mirza Kisah? Awal mula saya mengenal beliau itu dari kecil saya sudah mengenal beliau. Bahkan saya sering ke dalam beliau itu bersama Abah sama Umi. Karena kalau imtihan di rumah itu dulu pasti salah satu mubaliknya itu beliau. Tapi dulu bukan malam, siang. Bahkan saya dipanggil itu anaknya Pak Guru, anaknya Pak Guru. Karena beliau ini memang dulu murid abah saya waktu di PGA. Oh ya, saya juga pernah mendengar karena pernah menjadi murid didiknya di PGA, muridnya abahnya jenengan. Lalu kemudian saya sering ke sini dulu. Saya kalau mau ujian, mau apa, sowan beliau. Nggak usah bawa apa-apa, sudah salaman sama beliau, ya sudah lulus. Malah saya dikasih sangu kadang sama beliau. Terus lama-lama saya terus mengenal beliau. Tepatnya lagi yang sangat dekat dengan beliau pada waktu saya haji dengan juga waktu itu. Tahun 2005 kalau nggak keliru. 2005-2004. Saya haji bersama beliau. Itu sudah saya sangat betul intens dekat dengan beliau. Bahkan saya sering pinjam HP beliau untuk nelpon apa waktu itu. Karena memang kami kan sudah dekat dari dulu sama keluarga beliau. Bahkan saya sendiri nggak pernah panggil kiai kalau dulu, panggil abah sama beliau. Dan di rumah ini kan lembaga saya sendiri. Itu barokahnya beliau. Bahkan beliau dulu pernah ke rumah, Pak Guru, ini beli semuanya tanah ini nanti kena sampean semua tuh sampai ke Gumo. Alhamdulillah sampai sekarang semua tanah di rumah itu berkat doanya beliau memang. Yang daun itu kira-kira tahun berapa? Itu sekitar tahun 80 sebelum 90-an. Saya masih kecil itu. Juga Nyai Sepuh, Nyai Fadilah kan juga sering ke rumah dulu, sering ke rumah. Ya, memang hubungannya memang dari dulu memang deket lah. Terus ditambah saya haji berangkat bareng sama beliau. Setiap jam 12 malam, kalau beliau mau ke Makkah biasanya, mau tawaf, mau riadoh di Makkah. Saya biasanya nunggu di lobi sambil lihat bola. Kalau sudah beliau lewat, saya ikut. Narak bunte. Iya, ini kan namanya orang masih ingin dekat beliau. Suatu ketika
saya jalan di belakang beliau. Karena saya pernah ingin membeli cincin waktu itu, cincin yang akik yang nggak tahu apa namanya. Saya tawar di Aceh itu 1 minggu itu, saya tawar 10 real, 20 real nggak dikasihkan. Orangnya yang jual tetap minta 35 real. Akhirnya saya sampai menghadap itu, nggak tahu beliau ini berhenti. Akhirnya saya tabrak beliau. Saya minta maaf. Apa mau beli cincin kamu? Iya ya. Oh, ayo sama saya. Yang ini bagus. Ini bagus, cocok buat kamu. Ternyata cincin yang ditunjuk Kiai itu yang saya memang saya inginkan. Saya inginkan. 1 minggu saya tawar nggak dikasih-kasihkan. Tembus berarti, Tembus. Iya. Beliau ini, beliau ini di Mekah beliau hebat seperti ini, apalagi di Indonesia. Sedangkan saya kan suka memang dengan orang-orang yang agak-agak bukan keduniawian. Akhirnya waktu itu beliau bilang gini, ini saya tawarkan ya, nanti kalau kemahalan jangan dibeli. Tapi kalau menurut kamu murah, kamu suka beli. Akhirnya dibeli sama beliau, ditawar. Ternyata kalau beliau yang nawar itu cuma dikasihkan 10 real. Coba, saya nawar 20 real gak dikasihkan. Iya. Akhirnya sama saya langsung tak bayar. Kok langsung dibayar? Murah ya. Saya nawar ini seminggu. Oh, jangan bilang gitu? Iya, seminggu saya tawar ini sampai 20 real gak dikasihkan, sampai 25 gak dikasihkan. Orangnya minta berapa? 35 real. Terus? Kok dikasihkan 10 real? Cepat saya bayar itu. Wah, ini itu salah satu pertama kali saya sangat menyentuh hati saya. Akhirnya setiap riyadoh Kiai, tapi nggak tiap malam karena kan saya masih agak malas waktu itu. Sering nonton bola dan sebagainya di maktab itu. Kamu tunggu sini ya. Saya mau tawaf dulu. Nggih, Yai. Saya tunggu Yai di situ. Pas di lurusnya pintu biasanya Kiai waktu itu. Antara pintu dan makam Ibrahim itu lurusnya situ waktu itu. Saya tunggu di situ sampai subuh Kiai nggak ada, kemana Yai. Akhirnya saya mau bangun, ternyata Kiai di belakang saya. Oh, kamu dari tadi nunggu saya? Iya Yai. Oh ya sudah, kalau gitu kabul hajat kamu pulang. Pulang saya sampai maktab. Nah itu ya adalah yang kabul hajat waktu itu. Dari situ saya selalu mengikuti beliau. Jadi tidak harus cara berpakaian beliau yang saya ikuti, tapi bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana beliau terhadap orang lain, bukan hanya orang yang berpangkat atau memiliki derajat. Enggak. Beliau saya lihat ke semua orang itu akhlaknya beliau yang saya tidak bisa meniru semuanya. Terus ini lagi Pak Manda, jenengan ini kan sudah ibaratnya lebih intensnya sudah masuk dalam keluarga Al-Qadiri kan terutama. Ada tidak peristiwa, salah satu peristiwa hal yang di luar nalar sampai sekarang yang Pak Manda sendiri itu sangat sangat tidak bisa melupakan, bahkan sampai sekarang itu ketika jenengan sudah bersaldo 3 kan, betul. Saldo 3 kan sudah ibaratnya sudah, tabungan ya tabungan 3. Peristiwa yang aneh, yang luar biasa, yang jenengan, yang Pak Manda sendiri tidak akan pernah bisa lupakan sampai kapanpun sampai sekarang, itu diantara salah satunya itu apa Pak Manda? Saya sampai sekarang ini mungkin isyarah, karena waktu itu saya tidak pernah punya keinginan, tidak punya cita-cita ingin menjadi keluarga Kiai, apalagi sekelas beliau. Tidak pantas rasanya hati ini. Cuma pada waktu itu saya sakit sebenarnya, waktu di Musdalifah itu sakit, minum obat, dipijat sudah sama kakak tetap sakit. Akhirnya saya ambil air zam-zam kecil, saya matur sama beliau, Yai, saya pusing Yai, mabuk, baunya solar kan bis waktu itu di Musdalifah. Akhirnya saya sama Kiai didoain, Cong, edina ada kenangan mustajab, bukan minta ke mengira, lastare Kiai, kayak ngapsin tak mustajab. Langsung tibi, punten mana bi ajunan yakin langsung. Tadi sama Kiai didoakan, saya minum langsung tertidur. Tertidur 10 menit, 5 menit saya bangun sehat. Akhirnya waktu dari Musdalifah ke maktab waktu itu,
Saya bawa tasnya kakak semuanya, saya bawa ada 4 atau 5 tas saya bawa semuanya. Beliau kaget, loh kamu sudah sembuh? Alhamdulillah ya, barokahnya doanya jenengan saya sudah sehat gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya kan waktu itu langsung ke Mina kalau nggak keliru untuk balang jumroh. Nah setelah ke Mina balang jumroh, karena waktu itu Al-Qadiri, KBH Al-Qadiri termasuk jenengan waktu itu. Jenengan pasti tahu lah. Kita kan waktu itu maunya kan nafar awal. Nafar awal. Yang lain bahkan adalah salah satu kiai sampai menentang kalau nafar awal itu dan sebagainya harus nafar sani. Beliau tidak, ayo kita Al-Qadiri, jangan sampai lebih dari jam berapa gitu waktu itu. Harus pulang, check out kita semuanya. Ternyata betul apa yang kiai dawuhkan waktu itu, kiai sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu di Mekah apalagi di sini. Saya yang sampai sekarang tidak terlupakan saya. Angin waktu itu kencang kan? Kan jenengan tahu sendiri waktu itu. Apalagi pada waktu itu kan tsunami Aceh. Nah, habis betul, tsunami Aceh. habis tsunami Aceh. Namanya besi kan sampai diangkat-angkat sama tenda itu. Akhirnya saya mau masuk base. Saya waktu itu rombongan 2 bareng sama Kiai Haji Umar Saifuddin. Tapi dawuhnya beliau, Habib, Cong, ban cek norok Raumar ban. Norok mau bilang, besengkok kosong, beda kenangan kosong. Apa dengan Gus Nur? Engki, langsung saya ikut base-nya Kiai, masuk ternyata sesampainya di dalam base tidak ada kursi sama sekali. Ngatek berarti berdiri. Terus katanya Kiai ini ada kursi tapi nggak ada kursi waktu itu. Akhirnya saya berdiri di situ. Tidak apa-apalah, yang penting dekat sama Kiai ini kan sesuatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Sudahlah saya berdiri. Bis berjalan ternyata betul apa yang Kiai mungkin sudah tahu, kan jenengan tahu sendiri. Hujan deras, akhirnya banjir dan sebagainya. Tak lama kemudian ada telepon dari beliau Kiai Haji Umar Saifuddin bahwa bis yang dinaiki beliau berserta rombongan terkena banjir di terowongan. Sehingga sudah sampai satu bis di rombongannya Kiai juga kita bertawasul, bersolawat untuk kirim Fatihah ke rombongan yang dinaiki Kiai Umar Saifuddin. Dari situ lama-lama saya ingat, saya ini tadi katanya Kiai ada kursi, tapi ternyata nggak ada kursi. Ternyata Kiai ini sayang sama saya. Kenapa? Seandainya saya ikut rombongannya Raumar, berarti saya kan ikut nangis dan ikut sengsara waktu itu. Tapi karena saya masih diemani, disayangi oleh beliau, sampai sekarang itu saya tidak akan lupa. Bagaimana beliau sayang sama saya. Sekecil itu pun beliau sudah perhatian sama saya. Akhirnya saya ikut rombongan beliau, jadi tidak tahu kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan pada waktu itu. Karena saya ikut rombongan bisnya Kiai. Kan langsung sampai ke maktab itu kan. Betul. Pada yang waktu itu 2 bis ibaratnya masih tersendal karena banjir itu kan. Benar. Ya. Termasuk Abi di dalamnya. Kan jenengan juga satu bis sama saya waktu itu. Iya. Padahal jenengan seharusnya kan satu bis sama Kiai Umar Saifuddin. Tapi berlanjut itu, saya ikut rombongannya Kiai, ini berarti ikutnya bisnya Kiai, berarti saya harus ikut di gerbongnya Kiai, yakni manakib ini. Suatu ketika setelah 2008, lama saya sudah nggak ketemu jenengan. Nggak ketemu Gus Nur juga, Gus Nur yang dulunya sehat, gemuk, buru, jadi langsing. Gara-gara mondok. Di Di Lirboyo pada waktu itu. Jenengan menyapa saya, Gus, ingat saya. Tapi rumahnya Gus Nur bukan di sini kalau pulang dari pondok. Iya dulu di sana Le. Kan termasuk rumahnya jenengan lagi Le. Jebolan. Terus Le. Akhirnya 2008 waktu mengantarkan Abah Haji sama Kiai yang terakhir Kiai Haji waktu itu. 2008. Ketemu sama Nyi Elmi, ditanya, "Mana tunangannya?" Gak jadi Nyai. Oh ya sudah, nanti ke rumah. Akhirnya saya ke rumahnya beliau, ke dalamnya beliau. Akhirnya saya ditawari, "Ya tak jadikan santri di sini." Nggih, bisa dijadikan, ternyata masih belum jodoh. Akhirnya kok ditawari sama istri saya ini,
Entah mungkin ini jodoh dan entah mungkin ini isyarah kiai. Pada waktu naik bis itu saya disuruh ikut dari 2005. Iya, 2005. Mungkin ternyata doa itu tidak bisa dikabulkan langsung instan. Saya ternyata nggak bisa sekarang, mungkin besok dan besok. Melalui proses lah. Proses yang sangat ya menyenangkan. Terus. Akhirnya waktu itu kita sekeluarga ketemu di dalamnya Yelmi. Saya masih ingat betul dan terngiang betul di telinga saya sampai sekarang. Waktu salaman sama beliau, oh ini haji sama saya ini. Yang lain sudah salaman semua, saya dipanggil sama beliau. Dina Jong, pun kudu salaman bingkok ban. Saya salaman sama beliau, waktu salaman dipegang. Ikhlas ya, ikut saya sekarang. Kiai, ikhlas ikut jenengan. Kalau ikut saya, enak nanti. Iya sudah. Baru saya duduk. Tapi adalah rahasianya waktu itu yang tidak perlu saya sampaikan. Terus? Akhirnya saya bertunangan dengan istri saya ini. Setiap saya mau ketemu sama istri, sebenarnya bukan mau ketemu. Saya kan masih belum tahu bagaimana manakib ini yang sesungguhnya. Maksud saya luarnya, dalamnya bagaimana kan saya masih belum tahu waktu itu. Sambil mengamati lah. Sambil mengamati. Setiap saya sowan ke kiai, mau minta petunjuk sama kiai, kiai saya mau ijazah manakib. Oh ya sudah amalkan. Nanti ngajinya sama Raumar. Pikiran saya waktu itu, saya harus ngaji sama Raumar ini, harus ngaji kitab dan sebagainya. Jadi saya, jadi setelah sowan dari kiai, saya ke dalamnya Raumar waktu itu. Sampai dalamnya Raumar, abdina epakon ngaji ke ajunan. Nyampe di dalamnya Raumar, bukannya ya kita santai lah, jagongan ngobrol. Sampai saya pernah bawa kitab waktu itu, sahabat pun kerjaan kayak kitab apa. Murid atau belek. Iya, karena saya kan merasa tidak pantas waktu itu. Karena kan saya kan bukan orang yang alama lah, orang yang sering bawa kitab kemana-mana dan pinter dalam mengkaji dan lain sebagainya. Jadinya saya mau belajar betul waktu itu. Akhirnya sama Raumar, nggak usah sama kitab. Sudah. Tapi lama 1, 2, 3 sampai ada 10 kali. Oh berarti ngaji kalau Raumar ini bukan berarti ngaji kitab sebenarnya dawuhnya kiai, tapi ngaji untuk manakibnya. Akhirnya saya setiap rutinnya Raumar di mana saja pengajian saya ikut. Saya ikut Raumar kemana-mana. Jadi saya disuruh ngaji untuk ngimami manakibnya itu waktu itu. Tapi sampai sekarang saya yakin meskipun tidak seahli santri atau imam-imam manakib yang lain, tapi saya yakin setiap saya bermanakib dengan barokahnya Abuya, semua doa itu pasti akan dikabulkan. Entah itu kapan dikabulkan, saya pasti yakin itu dikabulkan. Karena kalau tidak yakin, ngapain kita harus ini beribadah. Akhirnya pas kemudian pada itu pas jenengan menikah itu sudah. Ya setelah menikah ini, saya masih ingat betul. Kiai waktu saya nikah, pesan Kiai itu seminggu saya sebelum menikah tuh Kiai dawuh gini sama saya. Waktu itu ada pengajian di rumahnya Mbah Hanif. Jadi Mbah Hanif sini. Iya, Mbah Hanif sini. Habis isya saya ke sini, sowan ke sini. Kalau nggak keliru, saya waktu itu bersama almarhum Ustaz Komarul Yakin. Pakam itu. Ustaz Komarul Yakin waktu itu ijazah manakib sama beliau. Kiai dawuh gini ke saya. Jong, Beb, sepintar-pintarnya orang, sebesar-besar pangkatnya orang, baik itu profesor, doktor, sudah kiai haji dan sebagainya. Di belakangnya tuh sebanyak sarjana apa tidak. Dia tidak pintar, tidak pandai kalau dia satu yang harus diperhatikan. Apa kiai? Yang pertama. Yang pertama akhlaknya. Jadi beliau itu. Jadi akhlaknya bagaimana? Jadi kalau melihat orang itu dilihat akhlaknya. Meskipun profesor doktor, kalau akhlaknya jelek dia pasti tidak pintar karena tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, dia tidak akan pintar juga kalau dia tidak rukun katanya. Saya masih ingat sampai sekarang, rukun.
Jadi rukun sama istrinya, rukun sama saudaranya, rukun sama tetangganya, rukun dengan komunitasnya. Jadi kalau nggak rukun berarti nggak pintar masih. Berarti dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Oh gitu ya. Iya. Jadi kamu besok kalau sudah menikah katanya gitu. Sudah, nggak usah mikir apa, yang penting rukun sudah. Kalau rukun semuanya, meskipun rezekinya pas-pasan, hati itu tentram. Tapi meskipun kaya raya, berpangkat, banyak mobilnya, kalau nggak rukun, nggak enak, nggak ada lebarnya dunia. Dunia pasti akan sempit gitu. Sampai sekarang saya pegang itu. Jadi pahit manisnya kehidupan itu kan pasti ada. Kalau orang sudah berkeluarga kan pasti ada, pasti ya tetap itu sudah. Jadi itu yang membuat saya semakin ini sama beliau. Wah ini beliau semakin mengagumi lah. Mengagumi beliau. Bangkit takdim. Ini saya harus semakin dekat dengan beliau. Karena ingin belajar bagaimana manakib, bagaimana beliau. Saya setiap jam 12. Karena saya kalau mengagumi seseorang, tidak hanya mengagumi dari luar. Saya teliti bagaimana ibadahnya, bagaimana istiqomahnya. Ternyata saya yang tidak sanggup mengikuti beliau. Jauh. Antara langit bitapai. Berarti termasuk apa ya? Ibaratnya kita mungkin mampu meniru mungkin 0,05%-nya. Nah, dan ini lagi Pak Manda yang terakhir nih. Yang terakhir pesan-pesan Pak Manda terhadap para jamaah manakib, imam manakib, wabil khusus kepada santri Al-Qadiri dan alumni Al-Qadiri. Harapan Pak Manda ke depan bagaimana? Kalau mau ngasih saran itu kayaknya kurang tepat karena saya sendiri masih harus membutuhkan saran juga. Jadi ya mungkin saya berpesan sama diri saya sendiri dan juga seluruh alumni, seluruh jamaah dan imam-imam manakib. Kita kalau sudah menjadi di hati ini ada saya jamaah manakib, ya silakan kita harus istiqomah dalam bermanakiban. Tapi satu sebenarnya yang perlu kita sama-sama bangun, yaitu dawuhnya Kiai itu aja sudah rukun. Jadi kita sesama alumni, sesama jamaah manakib, sesama imam-imam manakib ini harus rukun, harus kompak. Jadi bersatu kita teguh. Kalau kita bercerai pasti akan runtuh karena nggak sedikit yang di bawah ini antar imam, antar jamaah ini ada yang ya namanya manusia lah. Namanya manusia kan makhluk sosial, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada gesekan, ada yang sangat cocok, nanti lama-lama renggang karena suatu masalah ya biasalah. Tapi yang penting kita harus rukun. Yang kedua kita kalau meniru kiai itu jangan hanya meniru bajunya saja, jangan meniru pakai sorban beliau yang ya penting untuk menjaga diri kita tidak kemaksiat. Kalau orang muru'ah ya. Kalau kita pakai sorban dan sebagainya, masa mau ke tempat maksiat kan nggak mungkin. Cuma ya jangan hanya pakaiannya lah. Ya haliahnya juga. Bagaimana istiqomahnya beliau, bagaimana beliau dalam menyambut tamunya dan lain sebagainya. Bagaimana juga kita lihat akhlaknya beliau terhadap guru-guru beliau. Masya Allah kan beliau meskipun ratusan ribu jamaah yang mengikuti beliau, tapi beliau ketemu guru beliau merasa tidak ada apa-apanya. Itu yang saya sampai sekarang ini tidak bisa ditiru dari beliau. Beliau lepas semua atribut sebagai imam besar manakib Syaikhul Qadir Jailani. Tapi beliau sebagai santri terhadap guru beliau. Ini yang harus saya tiru. Yang ketiga, mari alumni dan seluruhnya kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat selalu. Kita sebagai penerus beliau untuk mensiarkan Islam, ya marilah kita jaga juga tali silaturahmi. Jangan lupa, ini ada pesannya ini dari Sehona ini. Jangan lupa dukung channel Ar-Raufah Official dengan like, comment, share, and subscribe.
Pemaparan beliau itu yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Salah satunya yaitu al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyani wahid yasuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin dan mukmin yang satunya itu bagaikan bangunan yang mana sama-sama saling menguatkan. Jika satunya sakit, maka yang satunya harus merasa sakit. Sama seperti anggota tubuh. Ya. Karena tidak bisa dilepaskan, maka kita harus bersama-sama rukun. Dan yang kedua yaitu kesuksesan engkau itu ditentukan dengan seberapa besar ta'alluq engkau, hubungan engkau kepada gurumu dan orang tua kita semua. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.